Tapi saya sebagai sekjen saya ingin menyampaikan terima kasih juga nih kepada Pak Helmi nih karena memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berada di podcast seperti ini agar kita juga bisa menyuarakan hal-hal yang positif tentang potensi yang ada di daerah sehingga kita berusaha untuk tidak menaikkan pajak lah misalnya. Tetapi kita membutuhkan anggaran untuk pembangunan. Persoalan kelapa ini di Minahasa Utara ini yang manjat nih udah nggak ada. Jadi permintaan lagi banyak. Permintaan banyak. Sehingga banyak yang dibiarkan sehingga kelapanya jatuh sendiri. Kualitasnya berbeda. Bagus, ya betul. Sebenarnya begini kan karena pertumbuhan ekonomi kita bukan hanya di sektor pertanian dan perikanan. Kita juga memiliki tambang. Ya, salah satu tambang yang cukup besar juga yang ada di Indonesia. Saya belum dengar. Tambang apa? Tambang emas. Oh iya? Ya. Ya, jumpa dengan acara saya yang baru, acara kami yang baru. Bekerja sama dengan APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Dan tamu pertama sangat istimewa, langsung hadir sekjennya. Ini adalah Bupati Minut. Nah, nggak banyak tahu Minut ya, Minahasa Utara. Ya, ini abang kita yang ganteng banget, John J.E. Ganda. JG lah ya. Apa kabar Pak Budi? Baik Pak Helmi. Siap. Iya. Orang saya dengar bilang Minut itu nggak ada yang kenal itu. Banyak nggak tahu ya. Iya karena ternyata Minahasa Utara. Oh ya. Padahal banyak sekali potensi ya Pak buat ini. Iya. Saya baru tahu kalau Likupang ada di Minahasa 5 prioritas. Ya, super prioritas. Super prioritas pariwisata Indonesia ada di sana. Ya, salah satunya ada di sana. Kenapa begitu, Pak? Kenapa kok nggak banyak orang tahu? Ya, mungkin karena memang pertama kali Likupang ditetapkan sebagai satu dari 5 destinasi super prioritas itu memang yang paling terakhir. Jadi sudah ditetapkan dulu yang 10 Bali Baru. Kalau nggak salah Likupang nggak masuk. Nggak masuk. Bali Baru. Tidak masuk. Nanti pada saat itu waktu itu Pak Presidennya Pak Jokowi lagi berkunjung ke Sulawesi Utara, kemudian melihat karena di tahun 2019 itu kunjungan wisatawan dari China itu banyak sekali ke Likupang, ke Sulut, terutama ke Bunaken, Bunaken termasuk juga ke mana Minahasa Utara, karena kan berbatasan ya. Jadi trafficnya di situ Pak Presiden lihat, wah ini kok banyak sekali kunjungan wisatawan asing terutama dari China. Baru Pak Gubernur pada saat itu Pak Oli Dondo Kamil ajak pergi ke Likupang. Pas di sana dilihat, waduh indah sekali. Langsung ditambahkan dikecilkan jadi 5 super prioritas. Nah, Likupang lah masuk. Iya, orang kaget. Wih, kok bisa masuk? Orang duga kalau Sulut Bunaken dong yang lebih populer jauh sebelumnya. Betul. Ya memang Likupang ini lain feel-nya ya. Kalau Bunaken kan itu mungkin diving ya. Nah kalau Likupang lengkap dia, ada pegunungan, ada pantainya, ada pulaunya. Nah jadi memang lebih komplit. Termasuk juga divers juga banyak yang ke Likupang. Walaupun sekarang belum sempurna lah ya Pak ya. Betul. Infrastruktur saya dengar belum semuanya selesai. Hotel bintang 5 sudah ada. Ya, sekarang ini di Minahasa Utara sedang bangun hotel Marriott yang mungkin mudah-mudahan pertengahan 2026 sudah grand opening. Masih di periode Bapak lah ya. Amin. Jadi Bapak akan menjabat ini periode kedua. Iya, periode kedua. Yang kedua ini 2024, 2025 sampai 2030. Amin. Kira-kira 2030 Bapak akan meninggalkan legacy apa ya? Kalau saya boleh lompat. Iya, jadi memang begini. Sektor pariwisata untuk di Minahasa Utara ini kan memang menjadi juga fokus dari pembangunan yang saya harapkan ya. Nah, selain pembangunan Hotel Marriott yang sementara sedang berjalan, di Minahasa Utara itu juga kita sedang sebentar lagi itu mudah-mudahan dalam 1 sampai 2 tahun ke depan sudah mulai akan ada peletakan batu pertama pembangunan Club Med. Oh iya. Yes. Jadi di Indonesia ini kan kita tahu ada di Bali, kemudian ada yang di Bangka Belitung ya kalau nggak salah. Nah, satu lagi mereka akan buat di
Minahasa Utara. Wah, beruntung banget Bapak. Iya, saya tentu ini pertimbangannya kan luar biasa ya, Pak. Iya, saya presidirnya sendiri, CEO-nya datang ketemu saya. Mereka jadi tahapan-tahapannya itu sudah final karena mereka pada saat mereka menetapkan lokasi, mereka ada beberapa lokasi yang dipilih dan mereka sudah putuskan di Minahasa Utara. Kemarin 1 bulan yang lalu tim advance untuk proses pembangunannya sudah datang dan proses untuk perizinannya juga sudah hampir selesai. Yang Bapak bantu? Of course dong, pasti. Saya bahkan kami mendapatkan apresiasi dari mereka karena mereka bilang wah ini yang paling cepat yang mereka rasakan karena saya melibatkan seluruh stakeholder agar bisa diakselerasi. Selain itu juga harapan saya ini kebetulan di selain Kek Likupang sendiri yang on proses, kita juga sudah ada pembicaraan ya. Memang ini baru sampai pada level perizinan yang awal. Itu juga ada pembangunan hotel berbintang 5, tapi mereka belum kasih tahu apakah itu chain hotel apa gitu. Wow. Jadi memang potensi pariwisatanya kita harapkan akan. Apa aja Pak potensi wisata? Pantai iya. Pantai udah pasti. Pantai pasir putih ya? Pasir putih. Apa tadi pantai Pal? Ada Pantai Pal. Itu terpanjang di Sulut katanya. Iya. Itu. Dan Minut ini kan memiliki garis pantai terpanjang di Sulawesi Utara. Artinya kalau kita memiliki garis panjang terpanjang, berarti kan kita punya potensi laut yang luar biasa. Mangrove juga kita sangat besar. Ya, sehingga ya kita tahu mangrove ini kan juga menjadi bagian banyak peneliti dari luar yang datang, untuk melakukan penelitian. Dan bahkan kemarin sempat ada juga salah satu pulau di Minahasa Utara itu diminta oleh peneliti-peneliti dari luar negeri untuk mereka melakukan penelitian terhadap ada spesies-spesies purbakala, ikan purbakala yang ada di salah satu pulau. Nah ini mereka juga masih sembunyikan. Jangan itu ada apa? Kulakan atau apa gitu ya? Iya betul. Ikan purba itu. Itu di sekitar wilayah Bapak dulu ya? Sekarang ini ada. Mereka bilang tinggal 14 ekor katanya. Dan itu ada di kita. Ini hebatnya acara ini. Jadi acara ini akan menampilkan bupati-bupati hebat ya. Akan mengabarkan potensi, bukan saja potensi sebenarnya, potensi investasi juga. Karena mereka mungkin butuh bantuan. Investor datang, ilmuwan datang untuk melakukan penelitian. Jadi itulah maksud dari acara kita ini ya. Jadi tonton terus terutama bagi Anda yang ingin mengagumi keindahan daerah Indonesia. Pariwisata tentu saja kita akan ngomong tentang keindahan alam, punya gunung juga ya Pak? Ya gunung, ada gunung tertinggi di Sulawesi Utara itu namanya Gunung Kelabat. Itu ada di Minahasa Utara. Jadi nama Universitas Kelabat. Universitas Kelabat. Di Air Madidi. Di Air Madidi. So tahu saya pernah ke sana. Sudah pergi ke sana. Oh, alumninya luar biasa. Banyak orang-orang tokoh-tokoh hebat ya Pak? Betul, karena itu sudah lama sekali. Namanya Unklab. Betul, Universitas Kelabat. Bapak juga dari Air Madidi SMA 1 ya? Iya, saya SMA di Bitung. Tapi SMP Air Madidi SMP 1. SMP 1. Iya, SMP 1 Air Madidi. Kalau makanan apa ya Pak? Makanan ya sebagaimana ciri khas Sulawesi Utara itu banyak kuliner itu datangnya dari Minut. Ya, dari Minahasa Utara. Karena memang ya itu tadi tanah kita subur, kemudian potensi laut dan perikanan darat juga kita luar biasa. Iya, ikan mas sama ikan mujair yang dari Minut. Wah itu kalau ikan laut juga banyak ya Pak? Banyak, tuna, cakalang. Ya, itu luar biasa sekali di sana. Dan kalau kita bicara makanan ya udah menjadi ciri khas masakan dari Minahasa Utara ini. Ya, mungkin tinutuan, kemudian kue-kue bibir Manado, bubur Manado. Bubur Manado. Enak banget. Bibir Manado juga cantik-cantik di sana. Pak Elvi. Itu kan juga merupakan daya tarik. Klaper tart mungkin ya. Klaper tart. Ya ini juga kan peninggalan dari Belanda. Ya. Karena Manado dengan Belanda itu dekat sekali ya Pak. Sangat dekat. Ya. Dansa. Dan saya mau tanya lucu. Ada berapa gereja di Minut? Aduh, ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali. Mungkin saya sekitar hampir 250 mungkin ya. Untuk kabupaten sekecil itu ya? Sekecil Minahasa Utara. Kalau itu jalan tuh tiap berapa ratus meter ada gereja? Ya mungkin 100 meter ada gereja. Dan gerejanya macam-macam ya Pak? Macam-macam.
ya. Advent. Iya betul. Apalagi? Katolik, dan Gemim lah ya, Protestan. Tapi kita juga kami ini mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama. Kenapa? Karena kita keberagaman kita dan tidak banyak saya rasa di Indonesia pernah mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama. Minut salah satunya. Kebetulan pada saat kami menjabat di periode yang pertama. Oke. Pak, kalau makanan udah, destinasi wisata udah, Pelabuhan Samratulangi juga ada di wilayah Bapak ya? Ya, kebetulan runway-nya itu masih masuk wilayah Minut, tapi terminalnya Manado. Ya, jadi karena berbatasan sekali ya. Iya, betul, berbatasan. Karena Minut ini, Minahasa Utara ini adalah kabupaten di antara Kota Bitung, Kota Manado dan Kota Bitung. Jadi kita adalah perlintasan dari dua kota ini, sehingga Minahasa Utara ini adalah daerah cepat tumbuh. Ya. Nah, bahkan oleh pemerintah provinsi juga kita banyak disupport dari sisi hub logistik. Ya. Karena transportasi dari Bitung ke Manado dan transportasi dari Bitung pelabuhan Bitung untuk ke kabupaten kota lain yang ada di Sulawesi Utara dia harus melewati Minut. Nah, sehingga Minut ini banyak kompleks pergudangan. Termasuk distribution center dari distributor besar Indonesia itu ada di sana. Ensefal, kemudian Indomart, Alfamart, itu semua ada di sana. Ekonomi growth Bapak di atas rata-rata nasional. Iya. 5,6%. 6%. Iya. Ya, walaupun orang bilang karena banyak dibantu oleh pusat. Komentar dong. Sebenarnya begini kan, karena pertumbuhan ekonomi kita bukan hanya di sektor pertanian dan perikanan. Ya. Kita juga memiliki tambang. Ya, salah satu tambang yang cukup besar juga yang ada di Indonesia. Saya belum dengar. Tambang apa? Tambang emas. Oh iya? Ya. Udah produksi? Sudah lama produksi. Apa namanya? Sudah PT Arci Indonesia Tbk di desa di Minahasa Utara. Iya, di Likupang Timur. Likupang Timur. Dan mereka lagi expand untuk sampai ke wilayah-wilayah cukup banyak memberikan manfaat untuk Minut, Pak. Nah, untuk rakyat, untuk pemerintah, untuk penerimaan daerah. Ya, pertama begini kan, kalau tambang itu kita menerima dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil ini mungkin kita bisa bahas sendiri betul. Nanti Pak Helmi bisa dengan participating interest ya. Dapat Bapak? Iya, dana bagi hasil. Bagi saham enggak? Saham nggak dapat. Saham nggak dapat. Jadi bagi hasil, karena bagi hasil dari pusat ya. Dari pusat. Nah, ini kan yang mungkin juga perlu kita bicarakan dengan pemerintah pusat sebagai usulan dari kami. Sebab kami kan dituntut untuk bisa meningkatkan PAD. Ya. Dan menurut kami yang namanya tambang seperti tambang emas ini kan ada batas waktunya. Dia tidak bisa diperbaharui. Sehingga kita perlu tahu potensi ini bisa sampai tahun berapa habisnya. Jangan sampai sudah habis, kita belum mendapatkan manfaat yang besar untuk masyarakat. Nah, ini harus dihitung supaya kita juga di daerah itu pada saat kita membangun, kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat, ini tinggal 20 tahun lagi loh habis. Nah, ini kita dapat anggarannya segini, kita mesti bikin ini, bikin itu, supaya setelah ini habis, selesai, masyarakat sudah bisa mendapatkan manfaat yang optimal. Nah, itu yang kami harapkan kan. Kalau sekarang ini kan kita nggak tahu. Masa nggak dikasih tahu Bapak? Ya, kita terima aja, kita hitungannya mau bagaimanapun kita nggak tahu. Ini mulai dari sebelum Bapak ya? Dari sebelum. Dia udah dari mungkin udah hampir 20 tahun mungkin ya. Jangan sebelum Minut berdiri kali ya? Oh enggak. Ya tahun 90-an kok. 90-an. Iya, 20-30 tahun. Apalagi kalau tambang itu rata-rata tuh quote unquote agak merusak lingkungan. Pasti merusak. Yang namanya tambang kan dia harus gali gitu. Walaupun memang kami juga mendorong untuk apabila ini bersentuhan dengan masyarakat, ya kami berharap untuk bisa dilakukan seperti kayak underground mining. Ya, sehingga dia bukan open pit. Ya kan, kalau open pit kan memang dia harus. Walaupun semua teknologi atau semua metode itu kan pasti sudah dihitung apa dampaknya. Nah, tapi ya kami berharap supaya biar bisa kita tahu gitu. Nah, sehingga pada saat kita mau merencanakan pembangunan itu kita bisa dan kita bisa menjelaskan kepada masyarakat. Bapak kan punya
asosiasi kan, Ya. Bapak sekjennya. Mungkin hal-hal begini kan bisa disuarakan Pak melalui asosiasi. Inilah saya pertama, ya nanti mungkin Pak Ketum juga akan menyampaikan ya, tetapi saya sebagai sekjen saya ingin menyampaikan terima kasih juga nih kepada Pak Helmi nih, karena memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berada di podcast seperti ini, agar kita juga bisa menyuarakan hal-hal yang positif tentang potensi yang ada di daerah, apalagi kalau APKASI ini kan anggotanya 416, dan ini adalah asosiasi pemerintah kabupaten, maksudnya asosiasi pemerintah terbesar, ya. Karena kalau kota kan cuma 98, ya kalau provinsi ya cuma 38 gitu. Jadi memang kita yang paling besar. Ya. Nah, dari sisi potensi jumlah penduduk pun kita paling besar. Luas wilayah apalagi. Nah, sehingga kalau memang kabupaten ini bisa diangkat potensinya, pasti ini akan menjadi motor penggerak utama dari perekonomian Indonesia. Pak, saya tanya, kendala Bapak terbesar. Bapak sebelumnya kan orang swasta kan, pengusaha gitu. Kendala terbesar begitu Bapak memimpin Minut apa ya? Memang kita membutuhkan sumber daya manusia yang pola pikirnya ya kita berharap seperti orang swasta. Saya tahu bahwa memang setiap ASN itu pasti ada tahapan pelatihannya, ada sekolahnya, mereka bahkan adakan. Tetapi mereka ini yang bekerja sudah tahunan bahkan puluhan tahun, itu setelah mendapatkan pemimpin yang baru, mereka nih polanya seperti itu saja. Nah, ini kan yang perlu untuk. Nah, salah satunya juga memang nggak bisa kalau memang sudah seperti itu, mereka juga mau belajar cepat juga belum tentu bisa cepat. Nah, memang harus ada pihak lain yang diajak oleh pemerintah atau misalnya mungkin melalui APKASI kita ini untuk bisa membantu. Bapak kan profesional kan, sebelum menjadi biro kan profesional. Mungkin Bapak bisa lebih turun langsung gitu untuk melakukan edukasi. Betul. Kepada masyarakat Minut. Memang itu yang kami lakukan juga. Ya, itu yang kita lakukan. Tetapi pertama kita ASN itu kan kita nggak bisa berhentiin. Nggak bisa dipecat. Saya mantan ASN. Jadi memang ini pola yang tidak mudah juga. Sebab 5 tahun itu bukan waktu yang lama. Nggak terasa udah selesai saja, udah periode kedua ini. Nah, jadi memang membutuhkan akselerasi. Akselerasi dan sebagai bupati yang melihat bagaimana kondisi yang kita sudah lewati, ya ini memang perlu kita ada kolaborasi. Jadi kendala terbesar itu SDM ya? SDM. Karena pola pemerintahan di kabupaten itu kan ini seperti kayak sudah jalan begitu saja gitu. Nah, sedangkan dunia ini kan berkembangnya begitu cepat, teknologi berkembang begitu cepat. Nah, mereka untuk mau menyesuaikan itu nggak bisa cepat. Kalau di swasta kan tinggal kita rekrut aja lagi mana yang sudah bisa mengikuti perkembangan. Udah, ini. Kalau ASN kan nggak bisa. Penduduk berapa? Kurang lebih 225.000. 225.000. Cukup lah ya. Gampang lah di manage mestinya. Harusnya sih begitu. Harusnya begitu. Bapak merasa Bapak didukung di daerah? Oh iya, kan saya begini, masyarakat di Minahasa Utara itu adalah masyarakat yang cukup terbuka. Makanya di sektor pariwisata kita sebenarnya daerah yang tepat. Hospitality-nya bagus. Hospitality-nya juga kita oke. Manado ya. Di mana-mana menyanyi, berdansa. Dan memang daerah yang cocok lah untuk di tujuan wisata, tempat tujuan wisata. Nah, sehingga saya melihat bahwa dari periode pertama kami juga menang di atas 50%, kita 56%, periode pertama, periode kedua kita menang 58%. Artinya kalau menang-menang di atas 50% itu berarti kan masyarakat memberikan dukungan full support. Nah, kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini juga mendapatkan full support dari pemerintah pusat. Ya memang saya tahu beberapa kendala, mungkin nanti juga akan ada kepala-kepala daerah yang lain yang nanti Pak Helmi wawancara mereka bagaimana keluhan termasuk di kita mengenai pemotongan anggaran, efisiensi. Ini kan sama keluhannya Pak. Sama karena begini, Pak, saya
mungkin sedikit mau menyampaikan, memang tujuan pemerintah bagus karena kan ada visi misi Pak Presiden yang harus disukseskan oleh pemerintah di daerah. Tapi kan kami waktu berkampanye itu kan punya janji-janji politik yang harus dipenuhi. Yang harus kita penuhi. Itu moral itu, Pak. Disitulah persoalannya. Kalau pemerintah pusat mengharapkan kami pemerintah daerah itu mensukseskan program pemerintah pusat, sedangkan rakyat yang kami janjikan pada saat itu juga belum bisa kami penuhi, apa yang ada dalam pikiran masyarakat? Yang kemarin aja belum dibikin, ini ya. Jadi begitu ya. Ini kira-kira kan seperti itu. Padahal dari pusat kan kegiatannya diuntukkan tuh kayak MBG ya, betul. Pak ya. Sekolah rakyat itu ya. Kan bukan visi dana misi desa. kami. Iya. Kan itu visi misi. Oh, ini beda antara visi misi Pak Presiden yang mau tidak mau harus juga dipatuhi oleh. Ya, nah, kami berharap kan begini, bahwa kita juga dana transfer daerah itu. Ya kalau bisa ditambah gitu kan, karena untuk pembangunan. Nah walaupun kita juga berusaha untuk menaikkan PAD, kan tidak mudah juga untuk menaikkan PAD karena sekarang ini otonomi daerah itu udah makin, kewenangan dari kepala daerah di kabupaten kota itu sudah sempit sekali. Semua sudah diambil pemerintah pusat. Seperti kewenangan iya. Nah sehingga kepala daerah tuh hanya memiliki ruang yang sempit untuk berimprovisasi. Makanya, dan apalagi saat ini kan kita juga tahu kondisi masyarakat juga membutuhkan bantuan. Sehingga kita berusaha untuk tidak menaikkan pajak lah misalnya. Tetapi kita membutuhkan anggaran untuk pembangunan. Nah ini di satu sisi saya juga tadi menyampaikan, kami berharap bahwa kalau potensi yang ada di kita termasuk potensi pertambangan, dan ini kita dibuka ke kita supaya wah ini kita kalau bisa dapat lebih. Supaya kita bisa meningkatkan pembangunan kita. Begitu. Dapat APBD berapa? Saya APBD kita hampir 1,1. Hampir 1,1. PAD berapa? PAD 130-an miliar. Paling besar dari? Paling besar dari sektor pertanian dan perdagangan ya. Perdagangan. Ya kan gudang termasuk dari sektor perdagangan. Emang pertaniannya menghasilkan apa, Pak? Kita pertanian memang komoditas yang paling banyak kelapa. Kelapa. Kita di Sulawesi Utara itu nomor 2 terbesar sesudah Minahasa Selatan. Nah, dulu kita Sulawesi Utara. Ya. Dulu kita nomor 1. Tapi karena kita daerah cepat tumbuh, jadi banyak orang yang kerja di Manado bikin propertinya atau tinggalnya di Minut. Nah, begitu juga kerja di Bitung, tinggal karena kan sebelahan. Mereka bisa beli rumah lebih murah, lebih luas, tapi dia jaraknya ke Manado dekat. Nah, sehingga banyak yang sudah beralih fungsi. Kita termasuk daerah yang perkembangan propertinya itu cukup pesat, cepat, cukup pesat. Jadi banyak pohon kelapa yang ditebang lah. Nah, kira-kira begitu. Nah, walaupun kita tahu juga ada kendala-kendala ya, Pak Helmi, saya rasa juga paham bahwa persoalan kelapa ini di Minahasa Utara ini yang manjat nih udah nggak ada. Jadi permintaan lagi banyak. Permintaan banyak. Sehingga banyak yang dibiarkan sehingga kelapanya jatuh sendiri. Kualitasnya berbeda. Bagus, ya betul. Nah ini juga menjadi satu tantangan. Ini juga makanya ya mudah-mudahan nih Pak Helmi bisa juga memberikan support. Saya dengarkan bisa membantu dari sektor seperti itu. Nah kita juga saya nanti akan mendata kira-kira berapa besar potensi yang bisa kita kita kelola ya kan, supaya kita bisa meningkatkan pendapatan rakyat ya Pak ya? Iya rakyat. Ada juga yang dari PTPN 14, PTPN dulu PTPN 14 sekarang namanya. Tapi nggak banyak, lebih banyak rakyat. Lebih banyak rakyat. Apa dong? Koperasi dong mestinya ya? Atau bikin paguyuban kelompok tani aja. Kelompok tani. Ya, kelompok tani. Kan kami sering memberikan bantuan untuk ke kelompok-kelompok tani. Bahkan kalau untuk di kelapa, kebetulan saya mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden. Satya Lencana Wirakarya. Karena kemarin itu ya? Yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Jadi saya menemukan varietas baru. Varietas jenis kelapa baru yang kebetulan juga oleh Kementerian Pertanian sudah dirilis. Artinya varietas ini saya bisa jual di seluruh Indonesia. Oh, ini Bapak yang menemukan? Namanya Jingga Ganda, JG. Jingga Ganda. Ya, Jingga Ganda itu salah satu varietas yang kebetulan memang warnanya jingga. Apanya? Warna kelapanya. Oh, jingga. Dan biasanya kan hijau, kuning. Ya, ini jingga. Dan rumpunnya itu banyak.
sehingga kita namakan ganda. Walaupun memang ada maksud-maksud inisial juga, tetapi kita kontekskan dengan fisik apa adanya si kelapa ini. Nah itu juga varietas yang cukup unggul karena dia setelah kurang lebih 20 tahun dia hanya 7 meter. Jadi gampang dipetik. Ya kira-kira akan lebih mudah untuk dipetik. Nah dia umur 2,5 sampai 3 tahun sudah berbuah. Nah, ini maksudnya yang neliti Bapak atau tim Bapak? Jadi saya menemukan, kebetulan kan di Minut itu kan memang kan varietas kelapa kan banyak sekali. Ya. Saya lihat, kok agak beda. Saya mencoba ambil samplingnya, kita teliti. Nah kita ke Balitbank, kita tes semua sampai ke kementerian. Ini varietas baru nih, begitu. Nah, ini varietas baru. Bisa dikembangin banyak dong? Iya, itu bisa artinya bisa dikembang di. Karena saya dengar kan kelapa Minut itu kan lagi diminatin sampai dari China gitu ke Minut ya Pak? Betul. Jadi ada salah satu merek kopi terkenal di China. Mereka itu jenis yang paling laku itu adalah coconut latte. Nah, coconut latte sehingga mereka membutuhkan bahan baku kelapa nih yang nah, karena mereka tahu salah satu yang memproduksi kelapa di Indonesia ini di Sulawesi Utara dan mereka lihat di Minut karena Minut kan dia mau ekspor gampang, Pak. Dia mau ke bandara dekat, mau ke pelabuhan juga dekat. Akhirnya dibangun pabriknya di Minahasa Utara. Cukup besar. Lumayan besar. Menyerap berapa tenaga kerja? Sampai sejauh ini kan masih sementara proses pembangunan. Jadi total tenaga kerja belum ketahuan. Kan Bapak tahu ya, kita dulu saya waktu SD kan provinsi penghasil kopra terbesar. Iya. Sulawesi Utara. Kan dikenal dengan bumi nyiur melambai. Itu tanda-tanda tuh. Jadi kalau nyiurnya tidak menambah kesejahteraan tuh ada yang salah itu Pak Bu. Betul. Betul Pak Helmi ini memang menjadi tantangan bagi kami juga. Dan di Minut itu sampai karena kelapanya kualitasnya juga bagus, sampai ada dulu namanya balai penelitian tanaman kelapa. Itu ada di Minut. Ada di Minut juga. Ada di Minut. Itu dari Kementerian Pertanian. Nah mungkin karena ini balai penelitian sekarang sudah di bawah BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah ini kita berharap dari potensi-potensi ini bagi yang mungkin berminat karena kita juga hortikultura juga tanah kita sangat subur. Produksi cabai, tomat, bawang, jahe itu kita banyak sekali. Ini kayak tomohon lah kali ya Pak ya. Ya tomohon kan agak dingin. Agak tinggi. Kalau kita sekitar di 200-300 meter aja. DPL. Gitu. Wah jadi pengen kesana lagi. Ayo dong. Sekaligus melihat dan mempromosikan. Iya. Siap. Kalau nggak ada kesibukan saya kepengen sekali makan ya Pak. Saya suka tuh pisang guruh. Bapak ceritain banyak nggak kenal guruh itu Pak. Betul. Jadi ini hanya ada di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara. Jadi begini, itu adalah bagian dari kearifan lokal. Ya salah satu dari kearifan lokal. Kita sekarang ini lagi bekerja sama kan saya di pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara kita sudah membentuk satu dinas baru. Namanya BRIDA. Jadi kan Badan Riset Inovasi Nasional, ini Badan Riset Inovasi Daerah. Nah, itu kita mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini yang termasuk kita daftarkan adalah hak kekayaan intelektual dari kearifan lokal kita. Nah, termasuk beberapa jenis makanan, buah-buahan. Nah, ini juga kita akan daftarkan untuk menjadi haki. Nah, jadi pisang guruh itu terutama katanya enggak membuat gula darah naik. Iya, memang itu juga menjadi bagus untuk orang diabetes ya Pak ya. Betul. Dan rasanya enak. Rasanya tidak enak. Manis. Dan makannya pakai sambal. Itu ciri khas. Kan jarang orang mungkin hanya di Sulawesi Utara kali ya, di Manado ya. Di Mamuju juga gitu ya. Oh ya, makan pakai sambal, pakai ikan roa, rica roa. Sayang Pak Bupati nggak bawa. Kalau dikasih tahu saya bawa nanti. Pak, menurut Bapak kalau saya investor, saya harus masuk ke sektor apa ya Pak yang Pak Bupati tawarkan? Ya pertama sektor pariwisata, karena kita tahu kan pariwisata ini Bandara Samratulangi itu bandara internasional. Yes. Di bulan
Oktober nanti akan ada penerbangan dari China, Korea. Oh Korea udah boleh masuk. Kalau China itu sudah ada. Udah rutin. Sekarang dari Korea. Nah, saya dengar juga Pak Gubernur sedang karena ini provinsi punya program, Pak Gubernur Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Julius Silvanus, beliau juga sedang merancang untuk penambahan daerah atau negara-negara yang direct langsung ke Manado. Nah, dan masyarakat kita masyarakat yang sangat terbuka ya. Mereka murah senyum. Kemudian ya tidak banyak ya angka kriminal yang berarti. Nah, sehingga ini menjadi suatu potensi, apalagi kekayaan alam kita memang luar biasa. Kuliner enak. Kemudian untuk diving juga kita enak. Dan buat penelitian karena kan kita kan masuk di garis Wallace Line. Ingat waktu kita sekolah dulu Wallace Line itu. Jadi memang jenis-jenis hewan yang ada di timur dan barat berbeda. Garisnya melalui Wallace Line, iya. Melalui kan di batas Sulawesi dan Kalimantan. Iya. Oke. Nah, dan pada saat waktu itu kan si Alfred Wallace ya. Nah, beliau itu pernah menginjakkan kaki di Likupang, di Pulisan namanya, di desa Pulisan dalam catatan buku hariannya. Nah, sehingga ini juga menjadi sebuah daya tarik juga ya. Sebuah daya tarik yang untuk bisa pariwisata. Betul, untuk pariwisata. Ayolah Pak, ini masalah city branding aja lah. Iya, selain itu Pak, ini potensi kekayaan alam kita yang lain ya seperti ya kelapa, ya. Kemudian perikanan juga JICA melalui Kementerian Perikanan itu sementara berkolaborasi dengan JICA. JICA ini adalah bantuan dari Jepang ya. Nah, itu akan membangun International Fish Market di Likupang. Oh, keren. Seperti apa yang di Jepang itu? Lupa saya. Tahu. Shikichi. Apa? Ya, lupa. Ya, pasar yang ada ikan tuna gitu. Pasar ikan yang ada di Jepang itu. Nah, dia mau seperti itu. Nah, kita berharap ini juga akan menjadi daya tarik baru yang ada di Minahasa Utara. Mau bikin desa nelayan kayak Fisherman Wharf ya? Iya, itu juga menjadi program daya tarik itu. Seperti itu. Kalau gitu Bapak perpanjang lagi lah. Udah nggak bisa Pak. 2 periode sudah cukup. Kenapa Pak? Bapak kalau nggak jadi bupati mau apa lagi Pak? Gubernur kah? Oh jangan. Itu kita ya kita menyelesaikan tugas tanggung jawab itu paling penting dan berusaha untuk meninggalkan legasi yang baik bagi kampung halaman saya. Harapan orang tua saya juga berharap waktu saya mau jadi bupati menyampaikan bahwa ya bangunlah daerah kamu kan kita ini kan orang kampung ya kan. Kita sudah melihat daerah di mana-mana, udah keluar negeri, udah kemana-mana. Masa kita biarkan kampung halaman kita? Nah, seperti itulah. Sehingga ya ini kita berusaha untuk bisa mengangkat setiap potensi yang ada di Minahasa Utara untuk bisa makin dikenal dan makin banyak investor yang bisa datang. Dan sebagai gambaran Pak Helmi, untuk investasi di Sulut ini antara Manado dan Minut ini saing-saingan. Sekarang ini 2 tahun lalu kami yang ranking 1 tiap tahun investasi total investasi. Tahun kemarin Manado. Jadi memang kita adalah 2 daerah yang nilai investasinya terbesar di Sulawesi Utara. Sampai berapa Pak yang masuk ke Minut? 1,6 triliun tahun lalu. Ya. Banyak di pergudangan gitu-gitu kali. Ya. Pertambangan, pergudangan dan perhotelan. Itu hotel yang bangun di Marriott itu mungkin sekarang 1,5 triliun. Kalau jadi sudah jadi 1,5 triliun, mungkin masih sampai selesai mungkin ya hampir 2 triliun mungkin. Ya. Gitu. Dan itu saya berharap yang Club Med, kemudian yang satu lagi ya, sehingga mudah-mudahan selesai periode kedua ada legacy yang bisa kita tinggalkan. Pak Bub, kan di samping pencapaian luar biasa, ada nggak yang masih menurut Anda menjadi PR yang belum bisa Pak Bupati selesaikan? Ya memang
PR terbesar kita itu sebenarnya adalah infrastruktur. Saya melihat tren kan dari periode pertama, bagaimana kebutuhan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian. Kita berharap ini kan akan menjadi motor penggerak masyarakat untuk bisa, walaupun kita setiap tahun NTP kita, nilai tukar petani kita tuh naik terus, tapi kan kita berharap bahwa akses dari masyarakat untuk mengangkut transportasi dari hasil pertaniannya itu bisa lebih rendah. Nah kan kalau jalan rusak atau ini kan itu agak, itu menjadi PR juga. Masih ada jalan rusak Pak Bob ya? Banyak di daerah Pak Bob ngaku ya. Di daerah itu persoalan utama, saya yakin kalau seluruh kepala daerah khususnya kabupaten ya, kalau ditanya itu transportasi. Kenapa Pak Bob? Pak Bob kan udah lebih dari 6 tahun menjabat. Karena memang keterbatasan anggaran satu, yang kedua keterbatasan wewenang. Karena ada yang namanya jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Ada jalan nasional. Ada jalan nasional kita. Ada. Di Minut ada jalan nasional. Nah ini kan kita berharap aksesibilitas ini kan akan mendorong increase pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya aksesibilitas yang lebih bagus, maka ini tentu akan meningkatkan juga. Komitmen Pak Bupati untuk perbaikan jalan kabupaten, nggak usah ngomong provinsi, nggak ngomong nasional, apa? Saya mungkin nanti bisa dilihat di sosial media saya juga. Dengan keterbatasan anggaran, saya memang memprioritaskan untuk perbaikan jalan. Ya, itu satu. Yang kedua, sekolah-sekolah kita. Ya, ini sekolah-sekolah ini nih menjadi PR karena banyak sekolah yang kualitas tidak layak. Terutama yang menjadi harapan saya nih, ini mungkin saya perlu cerita, mungkin barangkali di daerah lain juga sama. Kalau kita lihat di kabupaten kita, di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat umum, itu toilet aja masih toilet jongkok. Ini kan civilization, ini peradaban. Sanitasi. Bayangkan kalau dia pergi ke kota, dia nggak pernah lihat toilet duduk. Makanya beberapa kali kan kalau saya ke mall di Manado lihat, ini kok ininya buat duduk kok kenapa kayak kaki. Kotor ya? Iya. Karena dia hanya tahu toiletnya itu toilet jongkok. Itu masih kebiasaan di Minut. Di sana masih semua, hampir semua 99%. Nah ini kan, ini harapan saya, makanya saya ini lagi program saya ini perbaikan toilet di sekolah. Itu saya bilang harus bikin toilet duduk dan diajarkan anak-anak sekolah ini bagaimana cara menggunakan toilet duduk. Saya rasa kalau ke Jakarta udah nggak ada lagi toilet duduk, sudah sangat minim. Sehingga kalau kita tidak ajarkan, dia nggak akan pernah tahu bahwa ada toilet duduk. Itu kan masih terlalu basic sekali. Nah ini juga menjadi suatu PR. Kalau jumlah toilet aman? Jumlah toilet aman. Kita program ada bantuan untuk, ya. Program kita untuk sampai termasuk di desa-desa yang community toilet bersama itu. Nah ini juga kita bangun di beberapa desa gitu. Nah dengan harapan bahwa masyarakat nggak ada lagi yang buang BAB di luar sembarangan. Nah kita juga sudah masuk dalam program ini. Sekarang saya mau naikin lagi untuk ya itu tadi. Supaya mereka juga dari kecil, dari SD, ya mereka udah tahu bahwa kalau menurut Pak Bob, BAB dalam kondisi duduk lebih baik daripada jongkok. Saya tidak melihat manfaat atau mana yang lebih baik atau yang lebih buruk. Tetapi kita melihat kondisi sekarang ini. Ya di mall-mall di mana-mana nggak ada lagi toilet jongkok. Tapi kalau Pak Bob ke China, 95% masih toilet jongkok. Toilet jongkok. Jongkok, saya tahu. Karena menurut mereka lebih sehat. Betul. Dan orang nggak lama di situ. Tapi kalau kita ke Jepang, toiletnya bahkan sudah harus dipencet-pencet. Ya. Nah ini kan makanya saya bilang. Ini supaya apa? Menaikkan. Saya sebut ini peradaban gitu. Peradaban. Dulu waktu saya masih kecil. Rumah kita di mana, toilet kita di mana? Ya di luar. Di luar. Nah sekarang kan toilet udah di kamar. Itu kan peradaban. Berubah pola hidup kita. Nah sekarang kalau
anak-anak SD saya nih, dia nggak pernah tahu. Dia waktu nanti pergi ke Manado, pergi ke mall, dia akan dudukin dia akan jongkokin tuh toilet duduk. Nah ini hanya salah satu ini aja. Saya apa yang dalam mereka upgrading? Iya, upgrading supaya mereka tahu. Nah ini kan maksud saya, ini kan persoalan basic sekali kan. Sangat mendasar gitu. Pak Jone punya program khusus anti korupsi? Ya, kita termasuk yang mendapatkan penghargaan juga dari KPK terhadap MCP, monitoring and ini dari KPK, monitoring terhadap korupsi dari KPK. Saya kebetulan waktu itu kira-kira baru hampir seminggu jadi bupati. Saya didatangi oleh Korsub, koordinator sub dari KPK. Mereka menyatakan bahwa Minahasa Utara ini menjadi dalam tanda kutip pasien dari KPK. Yang saya dengar. Nah, saya bilang kalau perlu buka kantor di sini. Itu tantangan, Pak. Ya, saya bilang. Dia bilang coba kami akan awasi Bapak terus. Jadi kalau yang dimaksud dengan seperti masuk ke rumah sakit, berarti kan Bapak setiap minum obat, kami tahu nih Bapak minum obat nih. Dan pada saat itu kami mendapatkan opini BPK yang disclaimer. Pertama, disclaimer. Ya, tahun pertama masih disclaimer. Ya, karena kan masih mempertahankan disclaimer. Ya, kan dari periode sebelumnya. Kemudian saya berkomitmen untuk memperbaiki dan itu tidak mudah. Ya puji Tuhan, alhamdulillah kita langsung WTP. Dan sampai sekarang WTP terus. Saya juga sudah berhasil menyelamatkan beberapa aset yang harusnya sudah hilang. Karena berperkara di pengadilan, kita sudah kalah, fight terus, akhirnya kita menang. Dan ini juga merupakan bagian dari bagaimana kita memperbaiki apa yang menjadi catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sampai akhirnya mereka menyampaikan bahwa sekarang Minut sudah berada seperti kayak rawat jalan lah gitu. Ya, saya sampai bercanda, wah kalau rawat jalan nanti saya nggak minum obat nggak tahuan loh. Mereka bilang, oh enggak, nanti kalau bapak batuk-batuk ketahuan nanti. Berarti nggak minum obat masih nih. Rawat jalan. Kan begitu kan, kalau rawat nginap kan kita makan obat kan dokter tahu Nah, kalau rawat jalan kan berarti kita minum obatnya di rumah. Kalau kita nggak minum, enggak ketahuan nanti batuk-batuk kan berarti nggak minum obat nih. Tapi puji Tuhan dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah sangat luar biasa. MCP KPK kita juga termasuk yang terbaik, sehingga ya kami berharap mudah-mudahan ini juga akan terus kita jaga. Ya. Pak, selama memimpin rakyat Minahasa Utara, ada nggak sesuatu peristiwa yang Bapak nyesel sekali melakukan itu? Atau tidak mencapai sesuatu? Ada nggak Pak? Peristiwa yang demikian menjadi buah pikiran gitu. Kok begini sih? Iya, saya mungkin yang paling yang paling membekas di saya ini, yang mungkin saya merasa bahwa pada saat menjalankan pemerintahan ini yang perlu harusnya saya lakukan itu pertama karena kita mengakselerasi potensi pariwisata yang ada di Minahasa Utara ini belum bisa disupport sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Kan bukan kesalahan Bapak. Ya ini kan upaya kita. Mungkin kita kurang mampu meyakinkan. Sampai bahkan saya sampai mendapatkan, wah ini Likupang ini udah kita nggak ini deh. Nah, tapi akhirnya mereka bilang ya sudah, kita coba lihat bagaimana supaya biar bisa tetap terus berjalan. Nah kan saya melihat bahwa ini kan sesuatu yang menjadi ikon gitu loh. Ikon kita, jangan sampai, karena kan apalagi kalau KEK itu kan selalu ada penilaian oleh Dewan KEK. Nah ini selalu penilaiannya jelek gitu, penilaiannya jelek. Tapi kan bukan di kami memang. Tetapi ini juga menjadi suatu beban pemikiran. Ya saya merasa bahwa
ini yang bisa menjadi potensi, yang bisa mengangkat, yang bisa menjadi menggema Minahasa Utara, tapi kita belum bisa banyak berbuat. Semoga curhatnya Bapak didengar ya. Karena saya pikir ke depan Indonesia harus mengoptimalkan potensi pariwisata kita ya. Betul. Pak, kalau Bapak nanti selesai, karena tidak ada jabatan yang tidak selesai, bukan? Iya, betul. Seorang Joganda itu akan kepengen dikenang sebagai apa, Pak? Saya ingin dikenang sebagai bupati yang memberikan pertumbuhan ekonomi terbaik sampai sejarah Minahasa Utara. Dari kan sekarang 22 tahun ini sampai di sini. Jadi supaya kita bisa melihat bahwa di masa kepemerintahan saya ini lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, itu harapan saya seperti itu. Growth ya. Iya. Baik Pak, karena kita kesejahteraan aja lah itu yang diharapkan masyarakat. Iyalah. Ya. Mau apa lagi nggak ada. Masyarakat kalau merasa bahwa waktu bupatinya Joganda tuh enak nih kita nih begini. Nah, itu aja. Saya percaya Pak, kalau Bapak perbaikin ekonomi, yang mengurangin pengangguran, insya Allah mungkin peristiwa-peristiwa kriminal akan jauh bisa kita turunkan. Setuju. Ini juga masih menjadi PR kita ya Pak? Betul. Setuju. Oke. 45 menit lebih Pak, luar biasa. Obrolan kita nggak terasa. Mungkin Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada penonton, mungkin himbauan, permintaan atau apa, silakan Pak. Boleh, terima kasih Pak Helmi. Saya ingin menyampaikan bahwa potensi dari Kabupaten Minahasa Utara sangat besar. Kita dekat dengan Bitung sebagai kota pelabuhan, Manado sebagai ibu kota, sehingga potensi ini menjadi potensi yang sangat tepat untuk dijadikan daerah berinvestasi. Apalagi Minut menjadi daerah yang cepat tumbuh, pertumbuhan ekonominya juga sangat cepat. Mari kita manfaatkan. Saya mengajak kepada investor atau pengunjung mungkin yang ingin belum pernah datang menikmati kuliner dan keramah tamahan orang Minahasa Utara, mari datang. Mari kita bersama-sama kita melihat keindahan Indonesia melalui daerah-daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya di Minahasa Utara. Baik, datanglah ke Minahasa Utara. Ibu kota Air Madidi ya? Ibu kota Air Madidi. Jadi di situ jangan kaget kalau di oplet-oplet, di restoran-restoran sambil makan ada lagunya Tante Wiyah ya. Pulang Jo. Pulang Jo. Pigi jodeng dia. Hebat kakak gitu. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Sukses pemerintahannya. Ya, saya berharap Minut makin sukses di tangan Anda. Amin. Apalagi didukung oleh Apkasi. Anda sebagai sekjen ya? Ya, sekjen. Kita udah cerita banyak tadi dengan Ketum. Bagaimana bupati-bupati kalau disatukan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk membangun Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, itulah obrolan saya dengan bupati yang sangat inspiring ya. Masih muda dan dulu memang seorang yang berasal dari pengusaha. Tapi prestasinya luar biasa ya, karena mengangkat ekonomi growth dari Minut dan juga mengundang banyak sekali investasi. Walaupun tantangannya bagaimana beliau punya beban karena Likupang ya super prioritas pariwisata kita ada di sana dan belum terlalu optimal. Kita percaya Likupang itu sebagai destinasi pariwisata itu sudah optimal dan tidak ada industri yang lebih banyak memberikan multiplier efek terhadap ekonomi rakyat daripada pariwisata. Kita jumpa lagi dengan bupati hebat selanjutnya. Bye bye.